Seperti tadi dikatakan, kecintaan kita terhadap Nabi jangan berakhir karena berakhirnya bulan. Sebab Nabi mencintai kita dan merindukan kita itu tidak memandang bulan, tidak memandang waktu. Bahkan pernah satu waktu ketika melaksanakan sholat berjamaah, seperti biasa Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Di belakang para sahabat, salah satu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lainnya, ketika melaksanakan sholat, ketika Nabi pas ruku itu terdengar suara seperti gesekan sendi-sendi tulang-tulang persendian, kerekot gitu ya, oleh para sahabat. Setiap pergerakan terus. Ternyata yang mendengar itu bukan hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq saja, semua para sahabat yang pada saat itu mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, mendengar suara seperti pergesekan persendian tulang sendi yang ada di Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai melaksanakan sholat, berkumpullah semua para sahabat memutar mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Yang lain, para sahabat saling menatap satu antara dengan sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar menatap sahabat yang lainnya, yang lain harus saling tatap. Siapa ini yang berani menanyakan adik ketika sholat mendengar? Ya mungkin jadi antara khusyuk dan tidak, karena terdengar itu ya dengan jelas. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberanikan diri menanyakan, "Ya Rasulullah, kami mendengar ada suara seperti suara persendian beradu, ya, apakah engkau sakit ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Tidak." Sekali bertanya, Nabi menjawab tidak. Yang lainnya terus mendesak, bertanya lagi kepada Nabi, "Apakah engkau sakit ya Rasulullah?" Jawab Nabi tidak. Ditanya lagi sampai berkali-kali. Jadi Nabi udah terpojok ya. Ditanya sakit, dijawabnya tidak. Ditanya sakit, dijawabnya tidak. Akhirnya dengan berat hati, karena terpaksa Nabi tidak mau berbohong, bingung mau menjawab apa, karena memang itu bukan pergeseran persendian Nabi, tulang sendi Nabi, ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan berat hati yang tadinya dirahasiakan, dengan berat hati Nabi membuka bajunya. Ternyata ketika dibuka bajunya itu ada semacam ikat, ya, ikat pinggang yang mengitari perut Nabi Muhammad SAW, antara pinggang dan perut. Ternyata di pinggang itu ada banyak batu kerikil di perut yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata suara rekat-rekot seperti tulang persendian itu adalah batu kerikil yang ada di lambungnya atau perutnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat heran bertanya, "Nah, kenapa itu ya Rasulullah?" Urang apa? Lamun narik ngantongan batu teh, lamun naon? Nah, hayang miceun. Urang ngantongan batuna ulah leutik, lamun hayang miceun bener-bener ulah hayang miceun bisa nu gede ngantonganana. Segede peureum. Ngultik mah kagok. Nah, akhirnya sahabat bertanya, termasuk salah satunya adalah yang paling berani bertanya, yaitu mertuanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Gitu. Nabi menjelaskan bahwa batu yang diikatkan mengganjal perutnya, di perutnya Nabi Muhammad SAW itu karena mengganjal lambungnya supaya bisa menahan lapar. Karena ternyata Nabi sehari semalam belum
masuk ke dalam perutnya itu makanan. Memang karena tidak ada di rumah atau kediaman Nabi itu tidak ada makanan sama sekali, makanya Nabi menahan perutnya supaya tidak perih, supaya tidak lapar banget, makanya diikatlah pinggangnya, perutnya, terus diganjel dengan batu. Nah itu tadi yang bersuara itu. Para sahabat hampir semuanya meneteskan air mata. Mencek bahasa orang, ya Rasulullah, pangkami teh para sahabat anjen, anu nurut ke anjen. Nah, di antara para jamaah Numbunghar termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kaya, mau makanan apa tinggal bilang nanti pasti diantar gitu. Jangankan cuma memberikan makanan, darah pun, harta, darah bahkan nyawa pun pasti diberikan untuk membela Nabi Muhammad SAW, apalagi cuma sebatas makanan gitu. Kenapa soalnya dan kenapa sebabnya sampai Nabi tidak mau bilang pada sahabatnya? Kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah nabi kalian, pemimpin kalian. Mencek bahasa orang mah, aku tidak mau menjadi beban untuk kalian. Itu. Bahkan biarkanlah aku menahan lapar. Mungkin sakitnya tidak akan bisa ada yang membayangkan ya. Sakit yang sangat luar biasa diderita oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Supaya aku menanggung rasa lapar ini untuk umatku. Jangan sampai umatku itu yang di akhir zaman itu, di dunia maupun di akhirat, tidak ada yang kelaparan. Cukup aku yang menerima beban lapar itu. Itu Nabi Muhammad SAW membelanya atau cintanya sangat luar biasa terhadap umatnya itu sampai menahan laparnya. Jadi sama sekali tidak mau tuh Nabi mengambil tawaran makanan yang disodorkan oleh para sahabat, padahal sahabat pada kaya-kaya semua. Yaitu alasannya karena Nabi tidak mau menjadi beban, yang pertama. Yang kedua, Nabi menahan laparnya itu untuk umatnya, agar supaya umatnya baik di dunia ataupun di akhirat tidak merasakan lapar. Cukup Nabi Muhammad SAW.